Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita lanjutkan belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Jadi belajar matematika bab tentang pecahan. Oke, baik. Simak penjelasan Pak Guru berikut ini ya. Baik, kita belajar tentang matematika yaitu mengenal pecahan. Oke, mari kita mengenal pecahan ya. Sebelumnya tentu kalian sudah pernah belajar tentang pecahan pada kelas 2 dan 3. Ya, pada kelas 2 kalian dikenalkan tentang pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ya. Kemudian dilanjut lagi di kelas 3, dan sekarang di kelas 4 diulangi lagi sebagian. Ya. Oke, baik. Perhatikan, Udin mempunyai sebuah donat. Ia membaginya menjadi dua bagian sama besar ya. Ia memakan satu bagian, berapakah sisanya? Nah, jadi Udin punya satu donat, kemudian donat itu dibagi menjadi dua bagian yang besarnya sama, kemudian Udin memakan satu bagian donat tersebut. Yang ditanyakan berapakah sisanya? Ya, perhatikan penjelasan berikut. Ya, ada sebuah donat ya, satu utuh ya, kemudian oleh Udin dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian dari dua bagian itu oleh Udin dimakan satu bagian ya. Nah, sisanya satu bagian dari yang awalnya tadi dua bagian. Sisa donat yang dimakan Udin bisa dinyatakan dengan pecahan. Ya. Tadi yang dimakan oleh Udin adalah satu potong satu bagian. Nah, dari berapa bagian awalnya? Dari dua bagian. Jadi per dua. Jadi bagian yang dimakan Udin ataupun sisanya itu bisa dinyatakan dengan pecahan ya, 1/2 atau biasa dibaca setengah. Jadi 1/2 atau setengah. Kemudian pecahan ini terdiri dari angka 1 dan 2 ya. Angka 1 yang di atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan angka 2 yang di bawahnya disebut dengan penyebut ya. Jadi kalau sebuah pecahan itu terdiri dari dua bilangan, yang di atas dan di bawah. Yang di atas namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut ya. Kemudian ya ini ada sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Makanya setiap satu bagian nilainya ya, satu bagian berarti satu potong dari berapa potong semuanya? Dari 3. Berarti satu potongnya nilainya 1/3. Potongan berikutnya nilainya juga 1/3. Potongan yang ketiga nilainya juga 1/3. Jadi satu potong dari keseluruhan 3 potong. Kemudian jika ada satu, misalkan ini pizza misalkan ya, nah, jadi satu buah pizza utuh dipotong menjadi 4 bagian, ya. Setiap potongnya, setiap bagiannya nilainya adalah ya, 1 potong, satu per dari keseluruhan berapa potong? 4 potong, berarti per 4 ya. Jadi ketika sebuah pizza, satu lingkaran utuh dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, setiap potongnya atau setiap bagiannya nilainya 1/4. Potongan yang kedua juga 1/4. Potongan yang ketiga juga 1/4. Potongan yang keempat juga 1/4. Nah, itulah yang dinamakan pecahan ya. Berikutnya, berapakah besar bagian yang diarsir? Nah, ini ada sebuah bangun ya, yang diarsir. Ya. Perhatikan, ya, dari keseluruhan itu kan yang diarsir ada satu, dua ya, ada dua yang diarsir. Dari seluruhnya kotaknya ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima. Berarti bentuk pecahannya adalah yang diarsir sebanyak dua, kemudian semua kotaknya ada lima, berarti 2/5. Kemudian ya,
Yang berikutnya yang diarsir ada sebanyak 3. 1, 2, 3. Dari semua kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bisa dinyatakan dalam pecahan yang diarsir sebanyak 3, kemudian semua kotaknya ada 7, berarti 3/7. Ya, kemudian ada lagi ya, yang diarsir sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya, berarti yang di atas nanti angka 4. Kemudian penyebutnya berapa? Ya, kita hitung seluruh kotaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti 4/9. Jadi, menyatakan pecahannya bisa disimpulkan bahwa banyaknya bagian yang diarsir per jumlah keseluruhan kotak yang ada. Berikutnya, mari kita mengenal pecahan yang senilai. Ya, pecahan yang senilai. Senilai berarti nilainya sama. Ya. Oke, perhatikan. Ada dua buah pecahan itu dapat dikatakan senilai apabila mempunyai nilai yang sama. Ya. Nilai yang sama seperti apa? Perhatikan contoh berikut ini. Ya, Benny mempunyai sebuah pizza utuh yang oleh Benny dipotong menjadi 10 bagian. Ya, jadi satu buah pizzanya Benny itu dipotong menjadi 10 bagian. Kemudian Benny memakan 5 potong atau 5 bagian dari pizza tadi yang sudah dipotong-potong. Ya, sedangkan Edo juga mempunyai sebuah pizza yang utuh. Nah, tapi Edo membaginya menjadi 2 bagian sama besar. Edo memakan 1 potong ya. Apakah pizza yang dimakan Benny dan Edo sama banyak? Ya. Benny tadi kan pizzanya dipotong jadi 10 bagian. Kalau Edo hanya 2 bagian saja. Nah, Benny memakan 5 potong pizzanya. Edo memakan satu potong pizzanya. Apakah bagian yang dimakan Benny dan Edo itu besarnya atau banyaknya sama? Ya, mari kita cari tahu. Ya, untuk pizzanya Benny itu bisa dinyatakan dengan pecahan ya, yang dimakan oleh Benny 5 potong. Ya, 5 berarti ditulis 5. Dari keseluruhannya ada berapa potong? Tadi ada 10 potong. 5/10. Sedangkan yang dimakan Edo 1 potong. Ya, dari keseluruhannya berapa potong? 2 potong. 1/2. Ya, kalau kita lihat 5/10 dan 1/2 itu besarnya sama ya. Nah, sama-sama setengah bagian dari pizza. Makanya 5/10 dan 1/2 itu dikatakan senilai. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini kita bisa tahu 5/10 dan 1/2 itu senilai karena besarnya sama. Atau kita bisa gunakan cara lain yaitu 5/10, nah, itu tadi kan dikatakan sama dengan 1/2. Nah, dari 5 bisa disederhanakan menjadi 1, itu dengan cara dibagi 5. Nah, sedangkan nah, kalau yang bawah juga kita bagi 5, hasilnya 2. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, makanya ketika sebuah pecahan itu pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama, nah, menghasilkan sebuah pecahan baru, ya, maka pecahan baru itu memiliki nilai yang sama atau senilai. Atau juga bisa sebaliknya, 1/2 itu tadi sama dengan 5/10. Dari 1 ke 5, nah itu kan dikali 5. Nah, kalau atas kita kali 5, yang bawah juga kita kali 5. 2 kali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, jadi asalkan kita kalikan dengan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan pecahan baru yang senilai. Jadi memang 5/10 itu senilai dengan 1/2 ya. Berikutnya atau contoh berikutnya, ada bilangan 1/3. Ya, 1/3 itu sama dengan berapa per 12? Ya,
kita perhatikan dari 3 menjadi 12 itu dikalikan berapa? Dari 3 ke 12 itu dikalikan 4. Jadi 3 tambah 3 lagi 6, tambah 3 9, tambah 3 12, ada 4 kali. Berarti 3 ya, menjadi 12 itu dikalikan 4. Ya, berarti pembilangnya angka 1 juga kita kalikan 4. Ya, 4/12. Berarti 1/3 itu senilai dengan 4/12. Kemudian contoh berikutnya, 1/4 sama dengan 5 per berapa? Ya, kita cari tahu dari 1 ke 5 berarti itu kan dikali 5. Berarti angka 4 penyebutnya juga kita kalikan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti 1/4 senilai dengan 5/20. Contoh berikutnya lagi. 3/9 sama dengan 1 per berapa? Ya, dari 3 ke 1. Kalau tadi kan dari kecil ke besar dikalikan. Kalau dari besar ke kecil berarti dibagi. Dari 3 menjadi 1, berarti 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Berarti kalau yang atas kita bagi 3, yang bawah juga kita bagi 3. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Berarti kita sekarang tahu kalau 3/9 senilai dengan 1/3. Berikutnya, contoh berikutnya, 4/8 sama dengan berapa per 2. Nah, jadi dari 8 menjadi 2, kan lebih kecil. Ya, kalau lebih kecil berarti dibagi. Nah, 8 dibagi berapa hasilnya 2? 8 dibagi 4. Ya, 8 dibagi 4 berarti yang atas 4 juga harus dibagi 4. Ya, 4 dibagi 4 berapa? 1. Berarti 4/8 itu senilai dengan 1/2 ya. Oke, sekarang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Caranya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Oke, langsung ke contohnya saja. 5/10, ya, kalau kita sederhanakan, ya, 5 dan 10, angka 5 dan 10 itu sama-sama merupakan kelipatan 5. Kalau sama-sama merupakan kelipatan 5, berarti ya pasti nanti kita bagi dengan 5. Ya. 5 dibagi 5, 10 juga dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Berarti bentuk sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Kemudian 24/32. Nah, 24 dan 32 ini sama-sama kelipatan dari 8 ya. Heeh. Jadi kalau kalian hafal perkalian, kalian akan cepat tahu, oh ini kelipatan berapa. Ya. Nah, ini adalah kelipatan 8. Berarti sama-sama kita bagi 8. 24 dibagi 8, 32 juga dibagi 8. 24 dibagi 8 itu adalah 3. Sedangkan 32 dibagi 8 adalah 4. Nah, berarti bentuk sederhana dari 24/32 adalah 3/4. Ya, itulah tadi cara menyederhanakan pecahan ya. Baiklah, saya kira itu dulu penjelasan dari Pak Guru. Habis ini kalian bisa mengerjakan tugasnya di LKS ya. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.